Oke, berbahagia sekali saya pada hari ini berada di antara perempuan-perempuan yang hebat, perempuan yang tangguh dan luar biasa. Saya yakin perempuan yang hadir di sini adalah perempuan-perempuan terpilih, karena hadirnya Anda di sini menunjukkan bahwa Anda adalah perempuan yang siap bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Boleh tepuk tangan dulu? Saya juga merasa bangga kepada laki-laki yang hadir di sini, karena saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini pasti adalah suami dan ayah keren yang siap mensupport istri dan anak perempuannya untuk terus berkarya mengembangkan potensinya. Mari berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk kita semua. Oke, terima kasih. Sebelum saya mulai acara dengan salam, saya izin menyampaikan pantun, boleh? Boleh. Tolong bantu bilang cakep ya. Oke, siap. Makan sambal rasanya pedas. Cakep. Minum air es jadi penawarnya. Cakep. Wanita modern harus cerdas agar bisa mendidik anak-anaknya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Satu lagi pantunnya ya. Daun salam buah kedong-dong. Cakep. Kalau saya salam dijawab dong. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya Iis Rosilah saat ini sebagai moderator akan memandu acara sharing session dengan tema penguatan peran ganda perempuan. Ibu bapak hadirin sekalian, di tengah-tengah kita sudah hadir para narasumber, para perempuan hebat yang akan berbagi sukses story menjalani peran ganda dalam kehidupannya. Untuk itu saya izin untuk mengundang para narasumber. Oke, kita akan mulai mengundang narasumber. Mari kita sambut narasumber yang pertama untuk maju ke depan. Inilah dengan bangga kami tampilkan Ibu Dr. Anda Sri Relawati Psi MPD. Beliau adalah seorang psikolog, konselor, instruktur guru penggerak, kepala sekolah, fasilitator, dan direktur pusat pengembangan kepribadian, edulti, dan lain-lain. Berikutnya kami undang narasumber dan kita sambut Ibu Dr. Sidratul Naim MPA PhD. Ibu Dr. Sidratul Naim MPA PhD adalah seorang aktivis, akademisi, dan peneliti, menjadi Wakil Sekjen PBNU, Kaprodi MBA IPMI Institut, dan Komisaris Tasven Lain. Dan hadirin yang berbahagia, mari kita sambut narasumber utama kita, Dr. Eka Nur Prasetyawati. Eka Nur Prasetyawati adalah seorang dokter hewan dan penulis novel, juga founder klinik hewan Luna Vet House. Oke, baik
Hadirin sekalian, mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita semuanya. Oke, silakan Ibu untuk duduk. Oke, terima kasih Ibu Sri, Ibu Naim, dan Dr. Eca. Alhamdulillah sudah hadir di sini dan kami sangat berbahagia bisa bertemu, bersilaturahmi, juga menerima banyak hal yang akan disampaikan oleh Ibu. Oke, boleh saya sapa dulu ya Ibu Sri, apa kabar? Alhamdulillah. Bu Naim, Ibu Dr. Eca, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hadirin sekalian, hari ini kita akan mengadakan sharing session penguatan peran ganda perempuan. Acara hari ini sengaja dikemas dengan bentuk sharing session untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi hadirin yang hadir di sini untuk menyampaikan pertanyaan atau sharing kepada sesama kita dalam tema yang sudah kita angkat, yaitu penguatan peran ganda perempuan. Hadirin, perempuan dipahami masyarakat memiliki peran utama, biasanya hanya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Tapi pada zaman modern seperti sekarang ini, perempuan ikut bekerja, kemudian kita kenal dengan peran ganda. Bekerja bagi perempuan ada yang terpaksa karena keadaan, ada juga yang merasa sebagai pilihan. Yang terpaksa bisa karena faktor takdir, seperti karena suami meninggal, atau memilih bercerai dari suami, atau memilih bekerja untuk membantu keuangan keluarga, tentu saja dengan izin suaminya. Apapun itu, menjalani peran ganda tentu tidak mudah. Bagaimana sebagai seorang perempuan membagi waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melakukan berbagai hal? Hari ini, para narasumber kita yang hebat, yang cantik dan luar biasa ini akan berbagi kepada kita sharing tentang sukses story menjalani peran ganda, kemudian akan dikupas juga dalam aspek psikolog dan juga kebijakan publik. Oke, hadirin sekalian, kita akan mulai aja langsung bertanya-tanya kepada para narasumber ya, dan narasumber utama kita yang pertama adalah Dr. Eca. Oke, hadirin sekalian yang punya pertanyaan boleh disimpan dulu dan disiapkan pertanyaan terbaiknya untuk nanti disampaikan. Insya Allah sesi sharing session nanti akan sangat luas. Oke, Dr. Eca sehat ya? Oke, Dok, maaf nih Dok ya, kan sekarang ini lagi viral nih Dok tentang layangan putus. Saya juga mewakili para hadirin yang saat ini ada di ruangan penasaran ini Dok. Boleh nggak dokter itu bercerita sebenarnya layangan putus itu kisah real atau fiksi? Ya, kalau kita ngobrolin masalah layangan putus itu sebenarnya sudah dari tahun 2021 ya, Bu ya. Jadi 2021 itu layangan putus saya tulis sebagai novel. Terus diadaptasikan, awalnya memang niatan utamanya adalah untuk dijadikan layar lebar, dijadikan film. Tapi waktu itu kita terhalang COVID kan, jadi ya produksi untuk film itu tertunda gitu ya, terhenti. Akhirnya dialihkan menjadi series. Ya disitulah yang akhirnya ternyata menjadi hiburan kita semua karena terdampak pandemi kan, jadi buat nemenin di rumah seperti itu mungkin ceritanya. Jadi mungkin makanya jadi sangat viral gitu ya, mungkin seperti itu juga. Kalau untuk yang sudah diadaptasikan ke layar lebar atau diseriskan itu sebenarnya fiksi. Jadi emang sudah ada percampuran dramanya lah gitu. Tapi sedangkan kalau yang di novel itu saya nggak bilang itu kisah 100% real ya. Itu terinspirasi lah seperti itu gitu. Oke, tapi Ibu pernah nggak terpikir bahwa novel yang Ibu tulis itu akan seviral itu? Enggak sih sebenarnya, sejujurnya enggak. Jadi awalnya novel itu juga kan saya tulis niatannya hanya sebuah cerpen ya, untuk mengasah lagi kembali
apa sih kesukaan saya yang ternyata itu adalah salah satu hobi yang udah ada sejak SMA lah seperti itu gitu, coret-coret gitu ya. Terus kuliah saya juga salah satu tim jurnalistik kampus gitu. Tapi pada saat sudah selesai kuliah menikah itu saya tinggalin semuanya sampai lupa gitu. Nah, ketika sudah beranak pinak gitu ya, terus akhirnya pada saat itu ketemu lagi sama temen yang ternyata dia adalah penulis. Terus dia sudah menelurkan buku walaupun antologi gitu ya. Terus saya langsung terinspirasi, oh iya deh kayaknya saya tuh dulu hobinya nyoret-nyoret, ya udah deh ikutan coba. Mulai membangkitkan lagi rasa keinginan untuk menulis ketika dikenalkan ke dalam sebuah grup di sosial media, saat itu Facebook. Terus saya baca-baca tuh tulisan-tulisan yang ada di komunitas itu bagus-bagus. Nah, itu juga memancing rasa keinginan untuk menulis kembali. Ya udah, akhirnya saya coba-coba masukkan cerita ke dalam komunitas itu. Akhirnya diterima gitu. Pada awalnya cuma pengen bikin cerpen, kok pada saat saya nulis, oh iya malah jadi ini Bu, bersambung gitu ceritanya. Hari ini nulis, besok 2 hari kemudian nulis lagi menyambung sama cerita yang sebelumnya seperti itu. Sempet 3 kali nulis di situ, terus akhirnya banyak atensi gitu yang saya terima. Itu juga saya kaget gitu. Yang awalnya cuma memang hanya iseng ingin membangkitkan kembali keinginan untuk menulis, ternyata diterima sama komunitas yang ada di sana itu rame gitu. Itu saya kaget, dan ternyata malah disebarluaskannya ke media-media sosial lainnya. Itu sejujurnya sih awalnya bikin saya nggak nyangka ya gitu. Oke. Nah, Ibu kan dari yang disampaikan oleh Ibu bahwa isi novel dan filmnya itu perbedaannya berapa persen, Dok? Banyak sih. Jadi kalau misalnya yang di dalam inti sarinya adalah memang mendua gitu ya, mendua. Cuma kalau yang di novel itu memang saya menuliskan masalah tentang poligami, tapi kalau yang di layar kaca itu perselingkuhan. Oke. Pernah menyangka nggak, Dok, bahwa itu ternyata justru mempengaruhi opini publik? Jadi justru semua orang jadi pikirannya itu negatif thinking para perempuan itu ada yang unggah-unggah gitu. Semangat sekali sepertinya ini. Nah, ini perlu kita bahas dulu tentang opini publik ya, karena itu mempengaruhi pemikiran perempuan sekarang, Bu, tentang layangan putus itu. Iya, sebenarnya sih nggak ada niatan ya untuk jadi teman-teman ibu-ibu semuanya malah jadi was-was atau jadi khawatir gitu. Sampai saya itu pernah mendapatkan sebuah direct message gitu, pesan gitu ya ke saya pribadi, itu dari bapak-bapak, dari mas-mas deh. Sampai dia itu bilang sama saya gini, Mbak Echa minta tolong disampaikan ke pacar saya sudah berniatan untuk menikah, tapi sejak dia membaca layangan putus dia jadi takut untuk menikah gitu, kata dia. Aduh, astagfirullahaladzim, kan jadi nggak menyangka seperti itu ya. Sebenarnya nggak ada harapan untuk para perempuan malah menjadi insecure atau menjadi takut, krisis kepercayaan atau khawatir gitu sama pasangannya. Enggak ada sama sekali harapan ke sana sih, enggak. Oke. Kita sebelum ke peran ganda ini tentang opini publik juga termasuk yang krisis di kita semua, di perempuan Indonesia saat ini. Jadi saya minta tanggapan dulu dari Bu Srilawati dari segi psikologi, Bu, tentang bagaimana ternyata film itu mempengaruhi opini publik. Silakan, Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar ya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebetulnya setiap orang nih ya, ketika lahir kita kan nggak tahu apa-apa ya. Kita tahu yang namanya baju karena ngelihat ibunya bilang ini baju gitu ya. Kemudian kita tahu ini namanya sendok karena dikasih tahu itu sendok. Ketika ibunya makan pare padahal pahit, tapi ibu makannya sepertinya lahap gitu ya. Jadi anaknya juga mau. Jadi seperti itu sebetulnya kita belajar gitu ya. Kita belajar dari lingkungan. Nah, media massa sebetulnya juga itu salah satu gitu yang mempengaruhi kita. Jadi sadar atau tidak sadar gitu ya,
kita sebetulnya banyak sekali dipengaruhi oleh media massa gitu ya. Jadi kalau misalnya novel yang ditulis sama Dr. Echa itu arahnya ke arah mana gitu ya, kemudian film itu ke arah mana gitu ya. Nah, yang lebih sering muncul dan populer sepertinya filmnya, betul nggak Dr. Echa? Ya. Jadi sebetulnya nilai-nilai yang disampaikan di media massa itu akan lebih besar mempengaruhi kita. Kenapa? Karena yang dipilih gak mungkin dong saya bintang filmnya, orang-orang gak kenal, bener nggak? Yang dipilihnya kan siapa coba di situ? Putri Marino. Nah, Putri Marino, Reza Rahadian, Anya Geraldine. Ya, kan itu kan orang-orang yang populer ya. Orang-orang yang populer seperti itu mesti hati-hati juga ya, bisa-bisa dosanya banyak nih. Karena sebetulnya melalui film itu banyak nilai-nilai yang ada di sana akan kita terima gitu tanpa kita sadar, atau mungkin menjadi sistem nilai yang baru untuk kita. Padahal dari saya lihat wawancaranya dengan di salah satu acara gitu ya, itu menyampaikan bahwa sebetulnya yang ada di film itu tidak sama dengan yang ditulis di novel gitu. Bahkan dalam pernikahannya kalau tidak salah ya, dalam perpisahan itu sendiri hubungan baik dengan suami itu selalu dilakukan. Untuk apa? Untuk tetap bisa anak-anak juga mempunyai rasa bahwa ayah itu ada. Jadi sebetulnya jauh sekali gitu ya. Tapi apa yang akan lebih mempengaruhi kita sebetulnya yang ada di media massa yang lebih populer gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi sistem nilai kita. Misalnya suka ada tuh di TikTok bahwa ketika dialog dengan siapa, Anya Geraldine itu ya, itu disampaikan bahwa yang saya perjuangkan itu adalah harga diri. Benar nggak sih? Itu yang perlu kita perjuangkan gitu. Dalam posisi kita sebagai istri, dalam posisi kita sebagai ibu, sebetulnya harga diri itu bukan satu-satunya gitu yang harus kita perjuangkan gitu. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya akan menginfluence ibu-ibu barangkali, ibu-ibu muda barangkali ya. Bukan seperti kita kali ya Bu Nina ya, yang sudah bisa helikopter view gitu ya, bisa ngelihat gitu kehidupan itu seperti apa. Bohong gitu pembicaraan tentang harga diri gitu. Seringkali ketika kita bicara tentang itu gitu ya, itu tuh sebetulnya adalah nilai-nilai yang kita terima selama ini, yang tertanam dalam diri kita, tapi kita tuh lupa gitu yang sedang kita perjuangkan itu apa gitu ya. Jadi barangkali kita kembalikan lagi bahwa saya ini siapa, saya ibu barangkali kan, saya ini siapa, saya istri, apa yang sedang saya perjuangkan. Jadi ketika nanti barangkali ya ada di media massa dan kita rasakan ada dialog dalam diri kita tentang hal itu, kembalikan lagi sebetulnya saya siapa, diri saya siapa, tujuan saya apa, supaya misalnya nanti kita punya filternya. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Berikutnya kita juga akan minta tanggapan dari Ibu Naim terkait dengan pengaruh media massa terhadap pemikiran perempuan, terutama ya terhadap hal-hal seperti yang disampaikan tadi. Bagaimana Bu Naim? Ya, terima kasih. Ini Bu Iis. Jadi Bu Iis ini guru anak saya ya, guru anak kami waktu TK itu harus selalu saya highlight ya. Jadi sebagai orang tua itu harus ada Ibu Khotijah juga kepala sekolahnya waktu itu ya. Ini sebelum menjawab itu saya ingin menyapa secara khusus ini ya dua ibu-ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, yang lain tidak saya sapa nanti kepanjangan. Yang pertama Ibu Rema ya. Tepuk tangan Ibu. Ya, beliau ini sudah menerbitkan banyak buku dan ulang tahunnya 2 hari yang lalu kan Bu. Selamat ulang tahun Ibu. Iya. Yang kedua Ibu Yanti, ya baik di belakang layar dan juga secara langsung beliau banyak mensupport ya kegiatan-kegiatan perempuan. Dan saya yakin saya bisa menyebutkan beberapa nama lagi, tapi 2 itu mewakili ya. Saya ingin mengapresiasi ibu-ibu semua diwakili oleh 2 sosok perempuan. Yang pertama tentang pengaruh media massa ya Bu Iis ya. Kalau saya sih melihatnya media massa itu dilihat dari sisi positif aja deh.
kadang-kadang pertama memang membuat galau dulu tuh, orang sebelumnya nggak kepikiran apa ini, karena misalnya media massa film itu mempopulerkan layangan putus tadi ya, orang tuh jadi kepikiran, malah jadi takut mau menikah segala macam, orang belum dilakukan jadi takut duluan itu ya. Tapi kan itu sebuah pergulatan ya, pergulatan batin, boleh jadi memang belum saatnya, kan tadi ternyata galau ya, kalau memang sudah saatnya ya akan makin kuat ya. Yang kedua sebenarnya ini nih, kalau yang minta bukan muti itu saya itu sekarang sedang membatasi bicara di publik, Bu. Saya sedang berusaha menjalani sebuah disiplin ya, untuk tidak banyak ngomong. Tapi kalau yang minta muti itu saya tidak enak, karena tadi ya ada guru anak saya, ada termasuk ketika anak saya akikah itu Bu Nina hadir ya. Itu muti itu bulan Juli ya, tapi ya anak saya itu lahir sebelum itulah. Tapi Bu Nina dan teman-teman yang melahirkan muti itu hadir semua. Media massa itu sekali lagi kalau dari perspektif saya melihatnya dari sisi positif ya. Bahkan kalaupun itu negatif, suatu saat yang bersangkutan itu akan sadar ya, itu sebuah perjalanan ya Ibu Sri ya. Kadang kita nangkep, termasuk novel juga ya, novel segala macam bacaan itu, kadang di satu fase kita menangkapnya A, dan nanti setelah 10 tahun kemudian baru sadar itu harusnya itu bukan A dulu, kenapa saya nangkepnya A padahal yang nulis itu mau ngomong B gitu ya. Ya kan itu dipengaruhi juga oleh pengalaman kita, pengetahuan kita. Jadi ya sekarang itu bahkan negatif publicity pun tetap publicity ya Bu ya. Kalaupun itu sesuatu yang negatif, yang penting orang itu terekspos ya, mungkin kepada pandangan yang berbeda, yang sebelumnya tabu untuk dibicarakan, padahal itu banyak terjadi. Jadi ya intinya supaya ya mau media, mau gerakan perempuan itu akhirnya netnya itu saya percaya itu saling menguatkan ya. Jadi bukan saling malah yang satu ke kanan yang satu ke kiri, tidak. Bahwa kadang-kadang caranya kurang tepat ya, kita semua belajar lah, media massa juga belajar, gerakan perempuan juga belajar. Jadi kita lihat dari sisi positifnya. Dan Bu Iis, karena Bu Iis kan tadi saya baca juga menulis antologi ya. Tadi kan Dr. Reca bilang tuh teman-temannya di komunitas menulis antologi, saya nulis cerpen ternyata jadi lebih panjang ya, lebih panjang. Dan sudah menurut saya sangat berkontribusi Bu. Saya membaca bukunya dan juga saya menonton ininya. Yang ngajak mahasiswa saya itu untuk nonton bareng-bareng gitu ya. Ya udahlah sekarang saya banyak membina mahasiswa juga. Jadi apa yang mereka omongin saya juga sering diajak. Gitu. Oke. Baik. Hadirin sekalian, ini baru pengantar ya. Kita belum masuk pada topik, karena pasti hadirin yang hadir di sini penasaran tentang layangan putus ini. Tapi hari ini terjawab sudah kegalauan kita yang selama ini tergiring oleh opini media massa. Jadi stop galau-galau gitu ya Bu ya. Oke. Baik Bu. Jadi dalam akhirnya sekarang Ibu memilih untuk menjadi perempuan dengan peran ganda ya Bu ya. Nah, boleh kami ingin tahu Bu, apa sebenarnya yang menjadi dasar pemikiran Ibu akhirnya untuk memilih keputusan untuk berperan ganda? Ya, jadi itu juga bukan proses yang saadek-saanyek gitu ya kalau orang Jawa bilang ya, Bu. Jadi udah ada pertimbangan-pertimbangan yang sebelumnya. Keputusan pada saat itu hadir karena saya ngerasa saya sudah nggak menemukan komunikasi yang saya harapkan, terus tujuannya kami sudah mulai nggak bisa diobrolin. Intinya sih sebenarnya awalnya dari kekecewaan komunikasi mungkin ya. Mungkin tadi kalau Bu Nina bilang jangan berharap gitu ya, itu karena kita nanti bisa bikin galau-galau, itu benar banget. Jadi kalau kita berharap sama manusia, ujung-ujungnya kecewa, itu udah pasti itu. Kalau seperti itu tuh jawabannya pasti seperti itu gitu. Jadi saya sudah udah menimbang, udah memutuskan, udah menimbang, udah menjalani itu udah sekitar 1,5 tahun mungkin pada saat itu. Jadi pergolakan itu sudah saya alami, ada kurun waktunya lah gitu, sampai akhirnya saya mencoba untuk tetap menjalin menjalin obrolan untuk menyamakan visi lagi seperti itu, untuk mulai memahami sebenarnya maunya dibawa kemana atau apalah seperti itu. Nah itu
mungkin ada kontribusi kesalahan saya juga di sana. Saya mengutip lagi kalimatnya Bu Nina ya di situ ya. Ada kontribusi kesalahan saya lagi di mana mungkin laki-laki pada saat seperti itu tuh nggak bisa diajak ngobrol mungkin ya Bu ya, atau untuk sharing gitu mungkin salah gitu saya cara pendekatannya. Nah sementara saya sudah merasa kayaknya udah cukup nih waktunya kalau misalnya kita mau nyari matchnya di mana sih sebenarnya yang kita kalau mau jalan lagi ini, ayo disamain lagi, diselaraskan lagi langkahnya untuk bersama gitu. Tapi nggak dapet di sananya. Nah selama itu ya saya berusaha buat mengembalikan lagi semangat saya, terus mengaktualisasi diri lagi. Pada saat itu kan saya hanya seorang ibu rumah tangga ya pada saat itu. Ya saya nggak bisa bilang hanya ibu rumah tangga gitu, karena ibu rumah tangga itu pekerjaan juga luar biasa ya. Cuma maksudnya dari sisi ekonomi tadi itu saya masih belum memiliki kemampuan untuk mandiri secara finansial. Jadi ya ketika saya dihadapkan pada sebuah permasalahan hidup, saya langsung berkaca, saya bisa apa ya gitu. Nah dari situ saya pupuk tuh pelan-pelan saya pupuk sampai saya ngerasa oh saya udah siap kayaknya nih kalau misalnya saya mandiri gitu ya. Udah, tapi sambil saya cari tadi jalan tengahnya, bisa nggak sih diajak ngobrol, ternyata sudah deadlock atau buntu gitu ya menurut saya pada saat itu. Ya udah akhirnya saya mempersiapkan untuk berani sendiri gitu. Gitu. Kenapa? Oke Bu, tadi berarti kan ada banyak hal yang dipertimbangkan dan setelah akhirnya memilih untuk mengambil posisi sebagai perempuan dengan peran ganda, apakah ada konflik yang dirasakan Bu? Konflik mungkin dengan masyarakat atau konflik dengan anak-anak atau dengan pasangan? Konflik ya tentu ada. Jadi kayak konflik batin sendiri juga sudah tentunya pergolakan itu juga besar ya Bu ya. Saya masih memiliki 4 anak yang pada saat itu masih sangat kecil-kecil, kelas 2 SD, 1 SD, TK 0 kecil dan 10 bulan pada saat itu. Terus saya belum benar-benar mandiri secara finansial pada saat itu juga. Jadi ya pergolakan batin itu pasti ada. Konflik bersama mantan pada saat itu ada, tapi ada itu maksud saya dari pihak beliau yang tidak ingin gitu ya, tapi saya terus karena tidak ada obrolan tadi lah segala macam itu, jadi saya karena terus melakukan, mungkin ada kekecewaan di sana yang timbul dari beliau gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi pada saat kita sudah kuat dengan pendirian kita dan kita tahu apa yang kita lakukan gitu, jadi ya setelah itu malah justru yang saya aplikasikan itu tuh saya usaha untuk sampaikan ke beliau, lambat laun beliau mengerti gitu. Tapi konflik kayak perang dingin atau misalnya blocking number, kontak number gitu ada fase-fasenya ada gitu. Dari masyarakat ada konflik yang dirasakan? Ada. Apa tuh? Boleh Bu cerita dikit? Ada yang namanya netizen ya Bu. Jadi saya kan nggak bisa ngontrol semua pikiran teman-teman juga. Dari tulisan saya itu pro kontra ada. Jadi saya dari tulisan itu saya yang tidak bisa membatasi adalah jalan pikir atau tafsiran pembaca, ya kan, gitu ya Bu ya. Jadi ada yang mendukung dari teman-teman, biasanya juga dari perempuan-perempuan juga banyak, dari bapak-bapak yang kecewa banyak juga Ibu. Gitu. Ya. Kecewa. Ya, jadi menganggap bahwa seharusnya itu bisa dibicarakan di dalam, misalnya seperti itu. Iya, seperti itu. Baik Ibu, hadirin sekalian, mari kita batasi dulu peran ganda perempuan pada single parent. Oke. Dan kita akan mulai bertanya kepada Ibu Sri ya. Ibu Sri, peran ganda perempuan sebagai single parent itu bisa 2 aspek. Pertama, karena keadaan atau karena misalkan ditinggal suami meninggal atau memilih pisah dari suami. Seperti itu mungkin setiap wanita, setiap perempuan bisa saja mengalaminya,
tanpa pernah tahu kapan terjadinya. Nah, sebagai seorang psikolog, bagaimana Ibu memberikan kami bekal-bekal ketika akhirnya mau tidak mau harus menerima keadaan seperti itu? Iya, kita mungkin sudah mendengar ya barusan dari Dokter Echa. Terbayang nggak sebetulnya dari cerita itu bahwa ada hal-hal yang harus dipersiapkan, betul nggak? Tadi itu proses gitu. Anak masih kecil-kecil, belum siap untuk secara finansial, untuk mandiri gitu. Kemudian lebih melatih diri, melihat kelebihan kita apa yang bisa kita kembangkan gitu. Itu tadi kita dengar langsung dari Dokter Echa ya. Betul nggak Bu dan Bapak? Ya kan? Artinya sebetulnya dalam kondisi yang manapun, bukan berharap nanti suaminya meninggal atau kita berpisah gitu ya. Kita sebagai perempuan kasarnya kita harus sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau misalnya orang-orang suka berbicara bahwa tapi ini memang masih kolot ya, misalnya buat apa sih belajar tinggi-tinggi itu nantinya juga ke dapur juga. Nah, Dokter Echa aja tadi menyampaikan bahwa banyak nih komplain dari netizen gitu ya. Kenapa? Karena cara berpikir mereka beda-beda. Itu gunanya kita belajar. Cara berpikir kita akan lebih jernih gitu. Bahkan ketika menghadapi persoalan, kita bisa melihat bahwa kalau Bu Nina tadi sampaikan bahwa siapa sih yang berpikir bahwa dunia itu pasti gembira aja, aman aja, bahagia aja, salah kamar gitu kan? Iya betul gitu. Jadi sebetulnya dengan kita punya pengetahuan yang lebih banyak gitu ya, banyak membaca, kita lebih bisa melihat sebetulnya kehidupan itu apa gitu. Bahkan diri kita apa, suami kita kenapa gitu. Tadi kan ada misalnya dari netizen disampaikan sama Dokter Echa itu bahwa terlalu cepat prosesnya, kenapa nggak ditunggu sebentar. Nah itu kan cara berpikir yang berbeda. Ketika kita sudah tahu gitu tentang hal itu, mungkin Dokter Echa juga akan mencoba menunggu dulu gitu. Tapi katanya sudah gitu ya. Tapi kan kalau usaha dalam hubungan dua orang, usaha hanya berlangsung dari seorang yang tidak bisa selesai gitu kan, karena harus dari dua orang. Jadi yang mencari ilmu juga tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki gitu. Hanya barangkali tadi kita sempat dengar dari Bu Nina ya, di pengajian kok perempuan semua ya. Bapak-bapaknya kemana gitu. Bahkan betul ketika datang ke ruang konsultasi, itu juga seringkali yang datang itu adalah istrinya gitu ya. Tapi apapun itu sebetulnya ya, pada akhirnya dari sisi agama yang akan dihisabkan diri kita sendiri-sendiri ya. Jadi kalau dari saya itu tidak perlu terlalu menuntut kepada pasangan, tapi dari diri kita saja gitu, untuk memulai barangkali, untuk berusaha begitu. Karena sebetulnya apapun pada akhirnya dikembalikan pada diri kita. Bahwa akhirnya kita berpisah, bahwa akhirnya kita ditinggalkan barangkali, tidak apa-apa, karena yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Bahwa saya sudah berjuang, bahwa saya sudah mengupayakannya gitu. Sehingga ketika kalaupun perpisahan itu terjadi, kita tidak akan goyah karena kita merasa sudah berjuang gitu. Jadi bukan pandangan orang lain, bukan hasil akhirnya, tapi diri kita sendiri gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan tentang peran ganda ini adalah sejak awal kita harus sudah melakukan pengenalan pada diri kita, kekuatan kita apa saja, kemudian kita melatih diri tidak dengan tidak dengan bahwa kita akan berpisah gitu. Tapi pada dasarnya kita memang harus seperti itu. Sehingga apapun yang akan terjadi nanti di depan kita mungkin lebih siap. Mungkin itu dari saya ya. Jadi sedia payung sebelum hujan ya. Tetap sebagai perempuan harus selalu menyiapkan mental ya untuk menghadapi kondisi apapun yang tidak kita kehendaki. Dan berikutnya kita akan bertanya kepada Ibu Naim. Ibu menjadi single parent, tentu siapapun tidak ingin mengambil posisi itu ya.
dan saat suatu keadaan takdir Tuhan misalnya akhirnya kita harus menjadi single parent, tentu menjadi konflik batin dan jadi kecemasan bagi perempuan ketika tiba-tiba harus menjadi perempuan dengan peran ganda. Nah, kepada Ibu Naim ingin bertanya Bu, apakah dari kebijakan publik, terutama dari Ormas, apakah ada hal-hal yang dipersiapkan oleh Ormas ketika melihat bahwa ada banyak perempuan yang saat ini single parent, kemudian atau perempuan-perempuan yang akhirnya terpaksa bekerja untuk menambah keuangan keluarga, apakah ada hal-hal yang dipersiapkan oleh Ormas untuk melindungi para kaum perempuan dalam posisi peran ganda seperti itu? Ya, terima kasih Bu Iis. Jadi ini saya bisa berceritanya kalau yang dari Nahdlatul Ulama ya, setahun terakhir, hampir 2 tahun sih, kami ada gerakan namanya GKMNU ya, Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Salah satu hal terpenting itu tentang apa ya, definisi sebuah keluarga. Misalnya kalau dulu yaitu harus ada bapak, ibu, anak. Sekarang itu ada 8 yang saya sendiri tidak hafal. Jadi artinya itu juga memfasilitasi, artinya juga merecognize ya, mengakui ternyata ada loh keluarga itu yang isinya ibu dan anak saja atau bapak dan anak saja. Tentu kalau dalam perspektif ideal itu tidak ideal. Nah, ini sekarang kita mendefinisikan ulang apa sih ideal itu sebenarnya, bahwa yang ideal itu bukan hanya kategori 1 loh. Ini kita di masyarakat itu kenyataannya ada 8 itu. Cuma itu saya tidak ingat 8-nya itu seperti apa, tapi di GKMNU itu 8. Dan GKMNU itu tetap mendukung hal yang sangat filosofis dan fundamental bahwa keluarga itu adalah yang terpenting ya. Cuman yang coba kita ubah bahwa keluarga itu ternyata tidak selalu ya, tidak selalu harus yang ideal sebelumnya itu, yang ideal dalam pandangan masyarakat sebelumnya sekarang harus lebih diperluas. Tentu kami juga mendukung gerakan-gerakan misalnya begini, bagaimana di kantor-kantor itu ada ruang laktasi segala macam. Sekarang sudah mulai banyak di BUMN. Nah, kebetulan saya sekarang juga bekerja di salah satu anak BUMN ya. Pak Erick Thohir itu menurut saya ada 2 hal luar biasa ya di kepemimpinan beliau terkait perempuan. Satu, sebelum beliau menjadi Menteri BUMN itu di level direksi ya, yang pemuda ya, artinya usia 45 tahun ke bawah itu hanya sekitar 4%, sekarang sudah 10%. Perempuan dulu masih di 10%, sekarang sudah naik mendekati 20%. Jadi kalau ibu bapak lihat ya, di BUMN itu level direksi dan komisaris itu sekarang sudah mulai banyak perempuan, sudah hampir 20%. Dan ini saya juga ingin meng-highlight ya, peran bapak-bapak itu sangat penting juga Bu Iis. Saya selama kuliah ya, selama belajar ya, termasuk guru-guru di luar kampus itu hampir semuanya laki-laki, tapi sangat suportif ke perempuan ya, ke perempuan itu sangat suportif. Termasuk sebetulnya pas saya itu lagi apa ya, saya lagi dalam sebuah masalah luar biasa, saya itu WA ya, punya WA salah satu orang yang sangat saya percaya lah. Beliau tidak pernah menjawab WA saya itu, tapi saya yakin beliau melakukan sebuah upaya ya, sampai maksud saya itu tiba-tiba, maksudnya sebuah posisi itu diberikan ke saya, tidak mungkin itu datang tiba-tiba. Dan kalau saya tanya beliau pasti bilang enggak, itu bukan saya gitu ya. Tapi saya tahu itu beliau karena itu tadi ya, saya isinya curhat lah. Kita curhat kan harus milih juga, masa curhat ke semua orang kan juga tidak mungkin ya. Jadi curhat ke kira-kira orang yang tepat. Beliau tidak pernah menjawab WA saya itu secara langsung ya, tapi saya percaya sebenarnya beliau memberikan sebuah solusi yang luar biasa ya. Saya butuhnya apa, itu yang beliau carikan, dan itu kan buat saya luar biasa. Termasuk ya guru-guru kita ya, guru-guru kita itu kan banyak yang bapak-bapak. Tentu para suami itu juga mendukung karir itu secara luar biasa ya. Jadi harus tetap kita itu, meskipun itu diskusinya lebih banyak perempuan, kita harus selalu tetap meng-acknowledge ya, bahwa kalau ada sebuah relasi yang baik, kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan, itu akan membuat tujuan itu tercapai lebih cepat. Jangan menjadikan laki-laki sebagai musuh ya. saya tahu maksud Bu Nina bukan menjadikan musuh ya, tapi artinya itu tetap menjadi mitra. Iya. Ya, gitu. Oke. Teman seperjalanan ya Bu. Iya.